shoe review. Ini on Cloud Runner 2. Gue udah pakai ini sekitar 50 km for my morning runs, jogging gue mulai lari lagi belakangan ini, and I fucking love it. I can honestly say it lived up to the hype. It gives the perfect amount of support, snug and bounce. Pakai sepatu ini tuh bawaannya kayak pengen ngebut aja gitu loh. Springnya enak, gak lebay. It's not exactly cheap, tapi gua suka banget desainnya, and I think it makes for a great casual shoe. Imagine sama celana pendek, celana baggy, looksnya tetap manis aja gitu. For running and casual, for now, nomor 1 sih. Baru aja gua mau lari pagi, gerimis. Mau dipaksain lari, sepatu baru aja gue cuci. Ini nih, godaan-godaan kayak gini nih yang bikin kebanyakan orang itu gagal konsisten dalam rutinitas barunya. Kayak misalnya mau mulai lari pagi gitu, ada tantangan kayak gini, langsung batal. Not fucking me though, we out here. Oke, banyak amat tuh tadi. Apanya yang banyak amat? Alright guys, what's going on? Jadi hari ini gue mau bahas, kita punya kepolisian ya, seperti yang teman-teman tahu, kayaknya amazing banget setiap hari ada berita tentang oknum gitu. Dari kemarin gue pengen bahas ini sebenarnya ya. Yang pertama tuh kan kita, mungkin teman-teman sini ada yang lihat WNA Cina gitu datang ke sini terus sogok petugas bea cukai bandara 500.000 biar dapat jalur hijau. Katanya sih hoax. Soalnya dari penelitian nih nggak ada bukti bahwa petugas bea cukai itu menerima sogokan. Karena yang ada di video itu bukan menggunakan seragam dinas petugas bea cukai. Abis itu juga melalui bukti CCTV nggak ada itu petugas minta duit atau nerima suap dari WNA Cina tersebut. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang nonton videonya, ya memang cukup meyakinkan sih. Gue nggak ngerti kenapa orang ini memutuskan untuk membuat video hoax seperti itu. Gue nggak ngerti apakah dia, karena kan Cina punya sosial medianya mereka sendiri ya. Jadi gue nggak tahu sih orang ini siapa di sana dan apakah dia influencer di platform-platform sosial media di Cina sana, dan kenapa dia bikin konten-konten seperti ini. Tapi the fact that orang luar negeri itu bisa punya pemikiran untuk ngontenin suap menyuap terhadap petugas-petugas dari instansi di Indonesia, itu kayak kita udah go internasional dan memiliki reputasi sebagai negara yang bisa disuap gitu loh. Jadi sampai ada konten seperti ini walaupun hoax, berarti kan kita sudah punya reputasi yang tidak baik cuy. Nah terus kalau yang tadi hoax, itu ada satu lagi video orang yang sama nih, sampai gue save di Instagram nih. Nih ya, mungkin di sini teman-teman ada yang familiar dengan skenario ini, mungkin pernah ngalamin hal yang sama. Jadi dia ditilang di video ini, dikontenin sama dia. Nah terus yang bikin gua shock lagi adalah si WNA Cina ini, dia ngaku nggak punya SIM. Nih lihat nih, bentar lagi nih kan dia disuruh pergi. Sir, please go. Can I get a fine? Katanya. Can you speak English? Tuh dia bilang dia ditilang, takut banget gua. Santai katanya. 500.000. Banyak banget 500.000. Dia dimintain 1 juta katanya. Nggak dikasih, kasih 500.000. Dia pengen, tuh dia dimintain SIM. He wants my driver's license. I don't have a driver's license. Tapi lolos. Gimana ceritanya nggak punya SIM, warga negara asing, lolos gak diproses. Gue mau cerita sedikit ya. Gue pernah lagi motoran di Singapura gitu ya, riding sama bos gue cuman membawa SIM C gue waktu itu, karena bos gue bilang nggak apa-apa, yang penting ada SIM, nggak perlu urus surat internasional. Karena dia komunikasi dengan pihak yang nyewain motor di Singapurnya itu, mereka bilang nggak perlu pakai SIM. Ya udah, riding lah tuh gue dari Singapura nyebrang border ke Malaysia. Pas dari Malaysia balik lagi ke Singapura, pas di border salah jalur, malah masuk yang ke jalur warga negara Singapura. Pas mau mundur dipanggil sama petugas, akhirnya ditanyain, gak ada SIM, gak ada pakai sogok menyogok kawan. Kita langsung masuk ke imigrasi, ditahan di situ, ada kali 3 jam ditahan di situ dan diinterogasi sampai jelas. Dan akhirnya ketika semuanya udah clear gitu, ketahuan akar permasalahannya, kita dilepas dan itu gak ada bayar sama sekali.
Mereka cuma pengen tahu aja duduk pergaranya. Kita dilepas karena mereka acknowledge juga kesalahan mereka bahwa kok bisa kita dari Singapura keluar dari Singapura tanpa punya SIM. Jadi di situ juga mereka merasa bodoh. Cuma disuruh langsung balikin itu motor, dan lu next time ketahuan lagi sama gua nggak punya SIM internasional, kelar lu. Mereka bener-bener by the book. Nah kalau di sini anehnya nggak punya SIM, warga negara asing kagak ditahan, cuy. Jadi itulah menurut gue kayaknya ini pesan aja ya buat bapak polisi gitu loh ya. Ini udah terlalu banyak pak, tiap hari ada pak, jangan gitu-gitu amat pak. Mesti ada perbaikan lah dari sistem gitu. Karena kalau misalnya tiap hari ada kejadian dan tiap hari dibilang oknum, menurut teman-teman menurut teman-teman semua juga udah tahu lah, ini kalau semuanya mah namanya bukan oknum. Kayak gitu loh. Jadi ya saya pengen negara ini punya reputasi kepolisian yang baik lagi lah pak. Saya pengen juga lah kalau misalnya ada apa-apa tuh saya bisa dengan tenang melapor ke polisi gitu, bisa percaya lagi sama polisi. Tapi kalau keadaannya seperti ini terus, kita jadi warga juga takut. Kenapa Ray? Kamu ngomong apa? Kamunya nggak berubah di kamera, maksudnya? Berubah jadi apa? Warnanya aneh. Beda dong, itu kan kamera white balance-nya bisa disetting. Alright, anyways, gue mau baca komen sekarang. Thank you semuanya yang udah nonton video kemarin. Ternyata masih ada aja yang komen. Like and subscribe kata Rilo tuh. Ada yang bilang, yo Uncle B, how you been? I just watched the whole video. Kalau minta feedback dan suggestion, Loki dia pengen nonton reaction konten lagi. Katanya gue keep it real anaknya, which is dope. I get how reaction videos can be hassle sometimes with copyright claims. Gue sebenarnya nggak peduli sih sama copyright claims, dan emang video-video reaction gue itu ya emang nggak ada duitnya, nggak ada pemasukan lah karena copyright kan. Tapi gue ngelakuin itu just for fun, and legit I'm gonna do it again soon. Kemarin sebenarnya gue pengen bikin reaction video garam dan madu pas keluar, tapi I was just very busy and I didn't do it. Sumpah nggak ada. Gue tuh bener-bener sekarang konten cuman for fun lagi aja. Jadi gue nggak ada masalah sebenarnya sama copyright claim, but like I said in yesterday's video, I was a little FUCKED up man. Jadi bener-bener ntar dulu deh. Ini ada yang inget juga lu dulu ada gesekan. Gue pengen ngonten serajin-rajinnya sampai udah gak ada lagi pembahasan tentang masa lalu gue ya. Dan gue dikenal dengan personality gue yang baru, kehidupan gue yang baru, dan karakter gue yang baru. Nah ini yang menarik nih, Hadi Dewi dia bilang, coba latihan sampai bisa ikut turnamen. Ini sebenarnya ide yang menarik kawan. Karena kan Celos udah bikin Beyond Combat. Terus di luar negeri sana juga udah ada turnamen Power Slap. Di Indonesia nih belum ada influencer yang mempromot panco gitu. Menurut gue ini sebuah sport yang menarik ya. Gue rajin ngonten dulu supaya ke-build audiensnya, baru abis itu kita bikin turnamen panco. Iya sayang. Tadi aku mau ngomong. Apa yang kamu mau ngomong? Di dunia nyata itu ada playground. Ada apa? Ada playground. Di dunia nyata ada playground. Ya memang ada playground di dunia nyata. Tapi playground Squid Game. Playground Squid Game. Tapi itu pun nggak ada di Indonesia. Adanya di mana? Lupa lagi. Ya kalau lupa dikumpulin dulu bahannya baru kita konten. Kalau mau jadi kreator yang kayak gitu kamu mesti live stream, jangan pre-record. Sama satu lagi gue pengen share sebelum gue cabut video hari ini ya guys. Gue ada YouTube channel baru. Namanya ini nih, Rian Berti. Subscribernya masih 11. Ini di sini gue kontennya spesifik tentang user experience dengan gadget-gadget, produk-produk. Ya tech lah, teknologi, IoT. Ini gue udah beberapa kayak Open Swim Pro gue udah bikin. Terus ada DJI Mic Mini. Ini ada rekomendasi alat-alat buat live stream like the one I'm using right now. Terus ini juga ada drone yang paling baru, gue baru upload kemarin. So yeah, I mean if you're into gadgets and technology, subscribe to this channel, Rian Berti namanya. Apa sayangku? Subscribernya masih 2. Ini subscribernya 11 nih yang ini nih. Ini closing dulu videonya. Oke, baik guys. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Ya batuk lagi, makanya kemarin kalau gerimis kagak usah sepedahan, ngotot sih.